Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Rizky Rahmatutami, NIM 642112 dari Kampus Pemuda Jakarta Timur, dan saya dari kelas 64 4C37. Malam ini saya akan menjelaskan materi tentang desain produk dan jasa. Langsung saja saya share screen. Yang pertama, desain produk. Desain produk baru merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan sebagian besar perusahaan. Keunggulan bersaing dan keuntungan usaha tergantung pada desain dan kualitas produk, baik berupa barang maupun berupa pelayanan jasa. Di samping itu juga tergantung pada harga yang sangat ditentukan oleh biaya proses produksi. Oleh karena itu, keterkaitan antara pengembangan produk dengan pilihan teknologi sangat penting. Kemudian pemilihan barang dan jasa. Ada beberapa strategi produk mendukung keunggulan kompetitif. Misalnya, yang pertama rumah sakit mendiferensiasikan produknya pada rumah sakit khusus hernia, rumah sakit khusus jantung, dan lain-lain dengan kualitas yang lebih. Kemudian Toyota, Honda mendesain produknya dengan fast respon atau cepat mengembangkan desain produk. Kemudian yang ketiga yaitu produk Cina strateginya low cost, bisa mendesain produk berbiaya rendah sehingga bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Kemudian daur hidup untuk produk dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu tahap perkenalan. Tahap pertama produk life cycle adalah pengenalan. Pada tahap ini, produk mulai diproduksi dari bahan baku. Hasil produksi merupakan produk atau barang baru di pasaran, kemudian mulai dikenalkan pada masyarakat dengan beragam strategi pemasaran. Kemudian yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Tahap kedua produk life cycle adalah tahap pertumbuhan. Siklus ini akan menunjukkan apakah produk dapat dikembangkan atau justru tidak diterima oleh masyarakat. Bila produk belum berhasil diterima oleh masyarakat, maka kita harus mengevaluasi dan memperbaikinya, sehingga produk tersebut dapat dikembangkan. Kemudian yang ketiga yaitu tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan merupakan tahap siklus hidup produk pasca pertumbuhan. Di tahap ini biasanya produk sudah tidak lagi mengalami kenaikan penjualan drastis, sebab masyarakat sudah terbiasa menggunakan produk tersebut. Kemudian yang nomor 4 yaitu tahap penurunan. Tahapan terakhir produk life cycle adalah tahap penurunan. Pada tahap ini, produk mengalami penurunan dari segi penjualan karena minat dari konsumen telah menurun. Hal ini terjadi sebab target pasar mulai bosan atau terjadi perubahan sebuah selera mungkin. Kemudian selanjutnya yaitu penciptaan produk baru. Pengembangan produk baru yang agresif mensyaratkan perusahaan untuk membangun struktur internal yang memiliki komunikasi terbuka dengan pelanggan, budaya pengembangan produk inovatif, R&D yang agresif, kepemimpinan yang kuat, intensitas formal, dan pelatihan. Sebuah perusahaan dengan menguntungkan dan penuh semangat memusatkan perhatian pada kesempatan sebagai berikut: memahami pelanggan, perubahan ekonomis, perubahan sosiologi dan demografi, perubahan perubahan teknologi, perubahan politik dan hukum, perubahan lain yang mungkin akan melahirkan praktik pasar, strategi profesional, pemasok dan distributor. Manajer operasional harus sadar akan dinamika dan mampu mengantisipasi perubahan dalam kesempatan produk, volume, dan bauran produk. Pengembangan produk sendiri bisa dibedakan menjadi 4, yaitu sistem pengembangan produk, penyebaran fungsi kualitas atau QFD, dan pengorganisasikan pengembangan produk, kemudian manufakturabilitas dan perekayasaan nilai. Kemudian ada desain jasa. Yang pertama untuk analisis jaringan rantai proses atau PCN. Analisis jaringan rantai proses adalah analisis yang memfokuskan pada cara di mana proses dapat didesain untuk mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dan pelanggan. Rantai proses adalah urutan langkah-langkah yang menyempurnakan tujuan yang dapat ditetapkan dari penyediaan nilai untuk partisipasi proses. Kegiatan diatur menjadi 3 wilayah proses masing-masing partisipan. Yang pertama yaitu wilayah interaksi langsung, yang kedua wilayah interaksi pengganti, kemudian yang ketiga yaitu
wilayah pemrosesan independen. Kemudian berikutnya yaitu penambahan efisiensi jasa. Beberapa cara untuk membatasi interaksi ini antara lain membatasi opsi, menambah kostumisasi, modularisasi, otomatisasi, dan momen kebenaran. Untuk latihan soal, kita langsung saja ke nomor 1. Sesuatu yang bisa ditawarkan pada pasar untuk perhatian, perolehan, pemakaian, atau untuk konsumsi, dan yang mungkin bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen merupakan definisi produk menurut jawabannya tepat adalah A, ahli pemasaran. Kemudian nomor 2, segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau alam ditawarkan untuk dimiliki, untuk digunakan, untuk dibaca, untuk dilihat, dan untuk dialami atau untuk diperoleh kembali, merupakan jawaban yang tepat adalah A, definisi produk. Nomor 3, produk didesain sedemikian rupa sehingga sedikit variasi pada produk disebut A, robust design. Keempat, sebuah teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik disebut brainstorming. Umur suatu produk yang berkaitan dengan daya tahan fisiknya selama digunakan ataupun disimpan disebut umur teknis. Kita lanjut ke latihan soal nomor 1. Anda adalah manajer pada divisi produksi. Anda diminta membuat analisis SWOT untuk produk yang baru dalam perusahaan Anda. Anda diberi kebebasan menentukan sendiri jenis produk, pangsa pasar, segmen pasar. Analisa secara mendalam berkaitan dengan SWOT dan gambaran siklus merancang produk sesuai dengan pola perancangan produk sesuai gambar di bawah ini. Gambarnya ada sebuah input ya guys. Input masuk menjadi conversion process atau di convert menjadi diproses. Kemudian menghasilkan suatu output. Kemudian output sendiri menghasilkan produk apa yang akan dijual. Kemudian dari produk tersebut akan melahirkan bagaimana cara pemasarannya. Kemudian jawabannya. Nomor 1, saya akan memilih jenis produk baru untuk perusahaan saya yaitu smart home device yang ditunjukkan untuk pangsa pasar rumah tangga. Segmen pasar yang saya targetkan adalah konsumen yang mencari kemudahan dan kepraktisan dalam mengontrol rumah mereka secara digital. Berikut adalah analisis SWOT untuk produk smart home device. Yang nomor 1, kelebihan atau strength, yaitu fitur yang lengkap dan inovatif, desain yang estetis, modern, dan tampilannya menarik, kemudian penawaran yang unik dan berbeda dari produk serupa di pasar. Nomor 2 yaitu kelemahan atau weakness. Di situ ada harga yang relatif lebih tinggi dan ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. Kemudian yang ketiga yaitu peluang atau opportunities. Di situ ada pertumbuhan pasar yang besar untuk smart home device, kemudian kebutuhan konsumen yang semakin meningkat untuk keamanan dan kemudahan dalam pengontrolan rumah tangga. Kemudian yang nomor 4 yaitu ancaman atau threats. Di situ ada persaingan yang ketat dari produk serupa di pasar. Kemudian juga ada risiko gangguan teknologi dan keamanan yang dapat mempengaruhi pengoperasian produk. Kemudian selanjutnya, siklus merancang produk untuk smart home device dapat mengikuti pola perancangan produk seperti gambar. Sorry guys. Yang pertama, input. Analisis kebutuhan konsumen, kemudian ada penelitian pasar dan analisis pesaing, kemudian ada konsep produk dan perencanaan desain, dan juga ada sumber daya manusia dan finansial yang diperlukan. Kemudian untuk prosesnya atau conversion prosesnya, di situ ada perancangan prototipe, kemudian pengujian prototipe dan perbaikan, kemudian ada produksi massal. Untuk outputnya sendiri, yaitu smart home device yang lengkap dan inovatif, pemasaran dan promosi, untuk outputnya sendiri yaitu smart home device yang lengkap dan inovatif. Kemudian untuk pemasaran dan promosi produk, yaitu untuk mencapai pangsa pasar yang ditargetkan, peningkatan penjualan dan keuntungan perusahaan, pasaran dan produk smart home device ini adalah segmentasi rumah tangga yang mencari kemudahan dan praktisan dalam mengontrol rumah mereka secara digital.
Pasar potensial untuk produk ini adalah di daerah urban yang memiliki koneksi internet yang stabil dan konsumen yang melek akan teknologi. Promosi dapat dilakukan melalui iklan online dan offline serta pameran teknologi dalam produk yang ada. Kemudian soal nomor 2 yaitu BlackBerry pernah merajai produk telepon seluler dengan aplikasi tetap desain produknya. Bahkan sempat menjadi trend center penggunaan telepon pintar. Namun, masa kejayaan BlackBerry tidak lama dan akhirnya memutuskan menutup bisnis utamanya sebagai produsen telepon pintar dan aplikasi komunikasi. Anda diminta untuk dapat menganalisa siklus hidup produk ini dengan langkah yang pertama, tahapan perkenalan, tahapan pertumbuhan, tahapan hubungan, dan penurunan. Langsung saja jawabannya tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap perkenalan, BlackBerry memperkenalkan telepon seluler dengan fitur revolusioner pada masanya. Seperti kemampuan email dan penulisan instan yang cepat, produk ini mendapatkan daya tarik awal dari kalangan profesional dan penggunaan bisnis yang membutuhkan alat komunikasi yang efektif. Pada tahap ini, penjual BlackBerry masih terbatas dan kesadaran konsumen terhadap merek tersebut sedang berkembang. Kemudian untuk tahap pertumbuhan atau grow. Pada tahap pertumbuhan, BlackBerry mengalami peningkatan yang signifikan dalam penjualan dan popularitas. Produk ini mendapatkan penerimaan yang lebih luas di kalangan konsumen, tidak hanya di kalangan profesional dan bisnis. Inovasi produk terus dilakukan seperti peningkatan performa, fitur tambahan, dan pengembangan aplikasi. BlackBerry menjadi ikon gaya hidup dan alat komunikasi yang diinginkan oleh banyak orang. Selain mulai beraksi dan meluncurkan produk serupa untuk bersaing dengan BlackBerry. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap kejenuhan atau maturity. Pada tahap kejenuhan, pasar telah jenuh dengan produk BlackBerry dan pesaing yang kuat muncul dengan penawaran yang lebih baik. Pertumbuhan penjualan mulai melambat, perusahaan mulai fokuskan pada mempertahankan pangsa pasarnya dan meningkatkan loyalitas konsumen. Strategi yang digunakan adalah dengan menghadirkan produk-produk dari produk-produk baru, diversifikasi produk, dan meningkatkan keunggulan kompetitif untuk tetap relevan dalam pasar yang semakin kompetitif. Kemudian nomor 4 yaitu tahap penurunan atau decline. Pada tahapan ini, BlackBerry mengalami penurunan penjualan dan mulai kehilangan pasar. Persaingan semakin ketat dan produk-produk baru yang lebih inovatif mulai menggantikan posisi BlackBerry. Perusahaan mulai mengalami kesulitan finansial dan harus menutup bisnisnya utamanya sebagai produsen telepon pintar dan aplikasi komunikasi. Namun, meskipun tidak lagi berfokus pada bisnis telepon seluler, BlackBerry masih terus mengembangkan solusi perangkat lunak dan keamanan untuk perusahaan dan pemerintah. Saya rasa cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam semuanya.